Departemen PAUD, we are Happy Kids. Orang lain tidak bisa menjadi kamu dan kamu tidak akan bisa menjadi orang lain. Selain itu Kak, mungkin ada kriteria apa yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang mungkin sudah hatinya tergerak untuk menjadi mendaftar duta PAUD? Halo Sobat PAUD, selamat datang di Podcast PAUD. Saya Azhara Muhanina, mahasiswi PAUD 2024 yang akan menjadi host Anda pada podcast hari ini. Hari ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik mengenai PAUD dan hal-hal menarik lainnya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang merupakan The Winner Duta PAUD 2023 dan tentunya kita akan membahas tentang Duta PAUD dengan Kak Ara. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabarnya pada hari ini sehat walafiat dan tentunya bahagia ya karena hari ini bulan Ramadan kita sedang podcastnya. Nah, walaupun kita berpuasa, kita harus tetap bersemangat dan tentunya akan membahas obrolan-obrolan yang menarik. Ada istilah, ada pepatah nih yang mana tak kenal maka tak sayang, sudah sayang maka jangan dibuang. Waduh. Nah, boleh nih untuk Kak Ara bisa perkenalan terlebih dahulu nih ya, mungkin untuk agar pendengar kita bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Kak Ara. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Siapa tadi namanya? Zara. Zara. Oke, kita dengan host yang luar biasa hari ini. Tentunya di sini aku mau perkenalan dulu. Halo teman-teman PAUD yang mungkin belum kenal aku, kenalin aku Intan Mutiara, biasanya disapa dengan Ara. Aku mahasiswi PAUD angkatan 2021. Oke. Mungkin di sini banyak dari teman-teman kita nih Kak ya yang belum tahu mengenai apa sih Duta PAUD itu. Mungkin buat Kak Ara bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih Duta PAUD itu. Oke, Duta PAUD UM ya. Iya. Nah, di sini tuh ada yang spesial di PAUD ya, tentunya di departemen. Biasanya kalau duta itu kan di kampus, tapi ini di departemen udah ada duta nih ini. Saya dulu juga bertanya-tanya kayak apa sih Duta PAUD ini, terus ngapain aja jadi Duta PAUD gitu. Dari pertanyaan itulah saya akhirnya terjun ke Duta PAUD ini. Nah, Duta PAUD UM ini tuh sama ya kayak duta-duta PAUD pada umumnya atau duta-dutaan pada umumnya, yaitu yang bertugas untuk memperkenalkan atau membantu dari departemen itu sendiri. Nah, terus baru 2 angkatan. Jadi sebelumnya itu ada di tahun 2021 dan ini di tahun 2023. Jadi baru ada 2 angkatan gitu. Nah, harapanku sih dari adanya Duta PAUD ini ya bisa diterusin gitu, karena jenjang karirnya tuh gak hanya di departemen aja loh, gak cuma di prodi aja loh, tapi kita bisa bawa itu sampai keluar prodi, misalnya ke duta kampus. Kalau bisa ya duta di luar kampus itu bisa kita ikuti juga kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, untuk masa jabatan Duta PAUD ini berapa periode? Oke, untuk masa jabatannya ini terbilang cukup sulit menurutku, karena biasanya kan kalau kita menjabat itu kan 1 tahun ya, tapi kalau di Duta PAUD ini kita jabatnya 2 tahun. Karena apa? Karena pemilihan Duta PAUD ini dibarengkan dengan ulang tahun dari departemen itu sendiri, yang mana diadakan 2 tahun sekali melalui namanya itu biasanya Festival PAUD Indonesia gitu. Jadi sekaligus menjadi rangkaian acara dari Festival PAUD Indonesia yang tentunya pesertanya itu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke. Baik, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan Kak Ara dulu mau join Duta PAUD? Apa ya alasanku? Mungkin cukup sederhana. Aku kan asalnya dari jauh ya, dan menurutku relasi di tempatku yang baru itu sangat-sangat memberikan dampak di perjalanan kuliahku selanjutnya. Jadi dari sinilah pengenku sih banyak relasi, bukan hanya teman-teman yang mengenal aku tentunya, tapi juga dari jajaran dosen-dosen yang itu juga akan membantu studiku untuk berkembang lebih lanjut. Karena biasanya kalau kita punya relasi ke dosen atau ke teman-teman yang lebih luas itu seperti ada informasi lomba dan informasi yang penting lainnya tuh kita bisa lebih tahu terlebih dahulu. Nah, harapanku tuh seperti
jangan sampai nih ya aku anak perantauan dan di sini tuh menyia-nyiakan 4 tahunku untuk ketinggalan berita-berita yang baru gitu. Selain relasi juga di sini tuh aku pengen apa ya, memberikan pembaruan untuk CV-ku karena juga sekarang kalau cuma lulus S1 aja biasanya kan sulit dia dapat kerja. Sekarang banyak yang mengutamakan soft skill dan lain-lain. Nah, melalui soft skillku yang dilatih public speaking juga di sini, mungkin kedepannya aku lebih aware untuk ketemu orang banyak, terus apa ya, kayak nggak malu, udah apa ya, kepercayaan diriku tuh nambah gitu. Jadi mungkin hal-hal sederhana itu yang bisa membuat aku kayak aku perlu coba nih untuk hasilnya nanti iya atau enggaknya, coba dulu gitu. Yang penting kita mau berusaha dan mencoba. Ya, betul sekali. Nah, mungkin setelah menjadi duta PAUD ini apa benefit yang Kak Ara dapat? Oke, banyak ya buat teman-teman semua, terutama anak-anak PAUD nih. Jangan lupa nanti join karena benefitnya banyak sekali. Apa ya, salah satunya kemarin itu, salah satunya yang mungkin sudah banyak yang tahu, kemarin aku dapat kesempatan buat ikut AM Internasional dan itu seperti kayak informasinya tidak tersebarluaskan gitu loh, jadi kayak hanya di-share ke beberapa orang saja dan kemudian aku nge-play buat ambil itu dan akhirnya aku lolos. Itu salah satu yang buat jadi pengalaman tersendiri buat aku. Selain itu masih banyak lagi ya, kayak aku kemarin juga ditugasin ke pemilihan duta PAUD, ke pemilihan duta UM kayak gitu, yang acaranya spektakuler. Nah itu bisa nambah wawasan aku sih, oh gini ya kalau kita itu terjun ke dunia fashion dan lain-lain, terutama di dunia yang ada kecantikan dan apa fancy, tentunya mahal sekali kelihatan dari looknya gitu. Terus juga aku apa ya, punya hubungan baik dengan dosen-dosen PAUD tentunya karena sering dilibatin di beberapa acara yang acaranya itu cukup apa ya, bagus menurutku dan tidak semua orang itu bisa ikut terjun ke acara itu gitu. Jadi ada saatnya loh pas acara-acara penting kita itu juga ikut dipanggil oleh departemen sebagai mungkin penyambut tamu atau membantu hal-hal yang memang departemen butuhkan, seperti video profil yang tahun kemarin mungkin angkatan kalian juga lihat ya yang di IG itu, mungkin seperti itu. Jadi lebih ke kita membranding dan kita sering muncul tentunya untuk untuk memamerkan departemen PAUD UM ini. Nah, keren sekali kan teman-teman ya. Dari benefit yang sudah disebutkan tadi, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mulai tertarik nih untuk menjadi duta PAUD tahun 2025 ya Kak ya? Iya, tentunya dong harus. Nah, selain itu Kak, mungkin ada kriteria apa yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang mungkin sudah hatinya tergerak untuk mendaftar duta PAUD ini? Kalau kriteria ya nggak ada kriteria khusus ya, tentunya seperti duta pada umumnya, mungkin kita lebih memperpendek kriteria karena dulu kan mungkin di kecantikan ada tinggi badan dan berat badan. Mungkin di PAUD itu tidak menjadi faktor utama kalian untuk daftar. Semuanya boleh daftar kalau kalian punya keberanian dan tentunya kalian punya sesuatu yang akan kalian pamerkan gitu, dan kalian punya niat sih, oh aku mau masuk duta untuk memamerkan departemen atau membuat departemen itu lebih baik. Itu udah niat yang bagus dan ya dari niat itu aja kalian berangkat untuk daftar duta PAUD. Karena ya apa ya, kayak kita punya niat, punya suatu kemauan, tapi juga di dalamnya itu kan kita harus membersamai orang-orang di dalamnya. Nah itu tantangan terbesarnya ada di situ. Jadi kalau misalnya ada kriteria khusus, nggak ada kriteria khusus. Semuanya bisa apply dan kalian sanggup dengan niat yang baik untuk memamerkan departemen itu sendiri. Oke, baik. Nah, kan dari sudah dari kriteria tadi kan yang pertama adalah niat yang besar ya. Niat itu emang penting banget buat kita melakukan sesuatu. Betul sekali. Nah, terus mungkin ada kesulitan atau tantangan, kan tadi tantangannya adalah untuk membawa dengan orang yang di dalamnya tersendiri itu. Nah, selain itu ada tantangan ketika kita sudah mendaftar jadi duta PAUD itu apa saja yang bisa kita siapkan untuk melewati tantangan tersebut? Oke. Kalau untuk tantangan semasa pendaftaran atau tantangan semasa udah menjalani ini nih, Sudah menjabat gitu ya? sudah menjabat.
Dari kamu sendiri mau di awal pendaftaran atau pas menjabat-menjabatnya? Di pendaftaran dulu aja. Oke, di pendaftaran dulu ya. Tantangan di pendaftaran itu biasanya seringnya kita itu ada beberapa informasi yang mungkin kita akan sampaikan secara mendadak karena kita perlu berkoordinasi dengan satu atau dua hal yang mungkin bisa memperlambat jalannya proses rangkaian itu pasti ada kendalanya ada di situ. Nah mungkin dari persiapan-persiapan yang terbilangnya cukup mendadak itu kalian harus persiapkan itu. Ya biasanya ya kita tahu sendiri kampus kita itu kadang-kadang seringnya mendadak. Nah begitulah dengan pendaftaran mungkin yang nantinya akan terjadi. Jadi misalnya kalian ya udah niat banget, terus nanti kalau ada informasi mendadak dan lain sebagainya, ya nggak usah dihiraukan, ikuti aja alurnya. Kalau kalian sudah siap, berapapun atau kapanpun waktunya itu kan nggak jadi penghalang. Nah mungkin tantangannya di situ. Terus kalau tantangan jadi pas menjabat nih ya, tantanganku sendiri dengan teman-teman dari duta itu kita itu sulit menyamakan waktu karena memang kita dari kelas yang berbeda, kadang ada jadwal ini, kadang ada jadwal itu. Jadi misalnya ada kegiatan nih yang meminta berapa duta gitu. Jadi misalnya aku nggak bisa, itu tiba-tiba harus melempar ke yang lain dan biasanya yang lain juga nggak bisa kayak gitu. Dan itu tantangannya berarti kita harus meluangkan waktu nih nantinya kalau misalnya kita itu mendapatkan panggilan untuk bertugas ini itu dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kita harus legowo untuk dimintai waktu untuk departemen, baik itu secara mendadak atau diinformasikannya sangat mepet begitu. Kalau tantangan yang berarti lainnya nggak ada sih ya, karena memang proker kita itu belum sepenuhnya tertata di PAUD ini sendiri, terutama di perdutaan ini. Jadi harapannya nanti buat teman-teman yang mau daftar ke duta, mungkin tantangannya di situ harus pertama melegalkan PAUD, duta PAUD ini. Terus yang kedua itu membuat kita tertata, kayak misalnya ada jadwal untuk ketemunya kapan, ada ADART dan lain sebagainya. Mungkin itu perlu kita bicarakan lebih lanjut karena sejauh ini terkait itu semua belum kita persiapkan karena personil yang terbilang cukup sedikit begitu. Baik, mungkin dari penjelasan Kak Ara ini tadi yang akan mendaftar lumayan banyak gitu ya. Iya. Nah baik, mungkin ada pesan penting nih untuk teman-teman yang ingin menjadi duta. Apa ya pesan pentingnya? Ini sih nggak ada sih. Nggak, pasti ada. Kalau dari aku sendiri ya, meskipun nanti kalian punya suatu agenda atau proker nih ya yang ingin kalian wujudkan, tapi keadaan itu tidak bisa membersamai kalian, mungkin itu bisa kalian persiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya memang kalian punya suatu agenda perubahan nih untuk departemen atau untuk HMD mungkin atau yang berkaitan dengan departemen kayak gitu. Nah itu bisa kalian kalian kumpulkan, terus kalian siapkan. Nanti ketika ada waktunya bisa kalian share untuk ayo kita sama-sama perbaiki. Intinya setiap keadaan kan harus ada perbaikan ya. Nah di situ mungkin pesanku, jadi jangan takut untuk berinovasi. Kalau misalnya ada teman yang bisa bantu kita untuk berinovasi itu, ya lakukan itu dengan baik. Jangan pedulikan apa kata orang lain sih, karena orang lain itu tidak hidup dengan kita dan tidak hidup dengan kehidupan kita. Jadi apapun yang orang lain katakan itu, selama itu nggak mempengaruhi kehidupan kita ya jangan diperdulikan. Bukan kita nggak menerima kritik ya, tapi kalau dalam konotasi negatif dan tidak membangun, lebih baik cari sesuatu yang bisa membangun. Berarti tinggalkan omongan-omongan yang tidak penting. Iya, tidak penting untuk hidup kita. Nah, mungkin kan di sini untuk job desk kakak sendiri nih seperti apa itu? Kalau aku ya, nah ini salahnya tuh kemarin tuh di sini ya. Kalau winner itu kan beda ya sama duta paguyuban atau duta PAUD-nya sendiri itu kayak perkumpulan dutanya itu. Nah jadi kemarin tuh kita sempat salah persepsi kalau aku sebenarnya ya aku harus jadi ketua dari kumpulan duta-duta itu. Nah mungkin itu bukan job deskku ya. Jadi kita harus memilihnya. Jadi misalpun aku winner itu bukan berarti semuanya itu harus atas perintahku gitu, karena memang harus ada yang
menjadi ketua dan jajarannya, dan itu nggak mesti aku kayak gitu. Karena tugasku ini salah satunya yang paling utama hanya ikut membanggakan departemen Anda, ikut memperkenalkan departemen yang pertama. Yang kedua itu untuk menjalankan tugas-tugas dari departemen, misalnya ada tamu dari luar negeri atau tamu dari sekolah atau kunjungan dari TK dan lain sebagainya, itu biasanya cuma sebatas itu saja. Sama mungkin memberikan masukan-masukan kepada departemen atau memberikan inovasi yang mungkin bakal kita jalanin aja. Kalau selebihnya job desk yang lain mungkin kita bareng-bareng ya sama teman-teman duta yang lain, seperti itu. Oke, baik. Nah, kan Kak Intan ini sudah terpilih jadi duta ya, dan membawa nama departemen dan Universitas Negeri Malang. Nah, dari tataran yang tadi sudah dijelaskan tuh Kak, adakah tips and trik yang bisa digunakan untuk teman-teman nantinya? Ini dalam hal apa? Dalam perkuliahan atau dalam dunia perdutaan itu sendiri? Bisa dua-duanya boleh. Dua-duanya ya, boleh banget kok. Dalam dunia perdutaan, kalau tips dan trikku, kalau kamu punya basic ya, basic sederhana untuk menghias wajah, itu lakukan aja. Jangan takut untuk berinovasi atau mencoba gitu. Bukan karena apa ya, kamu kok terlalu menor atau dan lain sebagainya. Padahal itu memang sangat dibutuhkan gitu loh dalam dunia yang lain selain perkuliahan. Dan kita itu kan dunia perkuliahan itu sudah bukan masa-masa sekolah yang tidak boleh berhias wajah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini udah tergabung dalam dunia fashion dan kecantikan, itu jangan sungkan-sungkan untuk memoles wajahnya. Mungkin pas capek nggak mau make upan ya it's okay, tapi basic-basic tentang make up dan sebagainya itu tolong jangan dihilangkan. Yang kedua ya, sepintar apapun kamu, secantik apapun kamu, kalau kamu tidak punya attitude yang baik, itu ya tetap percuma aja kayak gitu. Karena kan penilaian baik buruknya orang lain itu beda, tapi tetap jadilah versi terbaik dalam dirimu, karena ya setiap manusia kan akan mengusahakan yang terbaik gitu kan. Jadi misalnya attitude kurang baik atau mungkin secara psikisnya atau mungkin kebiasaan dan karakternya itu menurut orang-orang kurang baik, ya mungkin bisa perlahan-lahan diperbaiki seperti itu. Jadi basic-basic sederhana tentang dunia fashion, kecantikan, tentunya ditambah juga dengan attitude. Nah itu kalau misalnya mau masuk perdutaan. Terus jangan tetap ramah ya, meskipun kita nggak kenal, tapi kadang-kadang kan kita berusaha ramah, meskipun ramah kadang ada yang kenapa kak senyum gitu, tapi ya gunakanlah sebagaimana mestinya gitu. Terus kalau untuk dunia perkuliahan, tips dan triknya, kalau misalnya kita juga ikut di dunia fashion dan kecantikan juga kuliah gitu ya, itu gimana tips and triknya? Ini sih menurutku tetap dari look kamu itu tetap harus diperbaiki, karena itu juga berpengaruh ya untuk misalnya kesemangatan kamu. Kalau misalnya anak-anak itu kan dandan, udah cantik, itu kan pasti lebih bersemangat untuk ke kampus karena dari hal-hal sederhana itu kalian biasain biar baik atau enggaknya mood kalian tuh kalian tetap tertata dari segi look dan lain sebagainya. Jadi kayak jangan sampai ketemu orang kalian itu masih berantakan, apalagi di lingkungan yang formal, kecuali kalian mau ke warung dan lain sebagainya, itu it's okay lah ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti ini itu kalau bisa dipersiapkan dari hal-hal yang basic itu, karena ya penampilan itu mempengaruhi, bahkan penampilan itu juga mempengaruhi kehidupan pasca perkuliahan. Sekarang kalau cuma skill aja, tapi lu juga dilihat, iya kan? Nah, setelah kita membahas kesulitan tadi ya, kita bisa nih membahas kemudahan dan manfaat dari apa yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah masuk di dunia perdutaan. Oke. Tadi udah aku spill di awal, tapi ini akan kutekankan lagi ya. Salah satunya pertama, kamu akan menjadi orang yang lebih tertata sih, kemudahan atau hasilnya. Tertata dalam segi apa? Dalam segi penampilan. Karena kalau udah kamu punya penyandaran kayak gitu, meskipun kamu nggak pakai atribut duta atau pas disebut namanya duta gitu, kamu tetap terlihat rapi gitu ya. Meskipun ada beberapa fase atau keadaan kamu tidak terlihat rapi, tapi kamu akan membiasakan diri terlihat rapi. Terus dari segi keramahan itu
nanti kamu akan terbiasa gitu loh, akan terbiasa untuk menyapa yang lain atau sekedar senyum dengan orang lain, atau meskipun sesederhana untuk senyum ke diri sendiri kalau misalnya capek gitu. Terus ya, kalau kemudahan yang lainnya ini sih, banyak informasi tentang departemen yang kamu tahu. Kan misalnya anak sekarang tuh kayak bukan kudet sih, lebih nggak mau mencari tahu kan. Dengan kamu biasanya masuk ke dutaan ini, duta PAUD ini, nanti kamu akan tahu informasi sederhana yang mungkin nggak semua orang tahu. Misalnya ada ini loh, sebentar lagi ada akreditasi atau dan sebagainya kan. Anak-anak yang lain kan kayak nggak peduli gitu ya, tapi perannya duta itu kadang diperlukan di situ. Jadi kamu kayak tahu sistem akreditasi kampus itu kayak gini ya. Terus nanti kalau misalnya kamu lulus jadi guru, terus ditanya akreditasi, kamu bisa kan kayak punya pengalaman gitu, banyak pengalamannya. Itu sih kemudahannya, banyak sekali, bukan hanya di dunia fashion tapi juga dunia speaking dan lain-lain. Jadi tadi kan manfaatnya ada yang pertama itu untuk penampilannya, terus ada juga untuk public speaking, ada juga untuk mengetahui informasi yang tidak disebarluaskan ke mahasiswa lainnya mungkin ya. Jadi kayak di-keep di situ aja. Ya, benar sekali. Sebelum itu Kak, nih kalau nggak salah ini Kak Ara ini suka menulis ya? Ya. Nah kalau boleh tahu tuh menulis apa nih Kak? Menulis apa ya? Banyak sih, soalnya aku tuh tipe orang yang kalau capek itu nulis. Kenapa kalau aku capek itu nulis? Karena aku percaya bahwa nggak setiap orang itu bisa dikatakan orang. Paham nggak? Setiap orang itu bisa dikatakan orang. Dan kita itu memang kita punya sahabat, punya teman dekat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada orang yang benar-benar stay sama kita. Jadi apapun keadaannya, kita itu hanya hidup dengan kita sendiri di keadaan apapun. Jadi selama itu aku tidak pernah menggantungkan apapun dengan orang lain. Jadi kalau misalnya aku capek, biasanya aku nulis. Nah, dari tulisan itu, nanti kalau misalnya aku capek lagi, itu kan, atau aku udah berhasil dengan satu hal, aku baca tulisan yang sebelumnya. Oh, kemarin aku sempat tertatih ya, tapi ini tertatihku menghasilkan ini loh, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, aku biasanya suka nulis puisi. Jadi kayak misalnya kita punya masalah dengan orang lain gitu. Jadi nggak semata-mata media sosial itu aku gunakan untuk menghina atau menghujat dan lain-lain. Tapi aku selipkan di kata-kataku itu, pasti setiap kata yang aku buat itu ada tujuannya. Jadi nggak semata-mata kata-kata mungkin dalam storyku atau dalam Instagramku itu bukan cuma kata-kata, tapi ada makna di balik kata-kata itu sendiri. Gitu. Terus aku juga sering ikut ini sih, bikin buku antologi puisi seperti itu, udah 2 kali atau berapa kali ya. Kemarin punya rencana mau bikin ini kayak novel self improvement, tapi kadang ya aku nulisnya ya kadang-kadang kayak gitu, nggak benar-benar nulis gitu. Jadi kayak terhenti, nanti dapat berapa halaman, 10, itu berhenti lagi. Jadi sampai sekarang pun nggak terrealisasi, tapi ya itulah, aku yakini nanti kita butuh tulisan ini gitu. Jadi itulah alasan mengapa aku suka menulis. Mungkin di sini ada kata-kata yang sudah ditulis Kak Ara nih, yang membuat Kak Ara itu sukses mencapai goals. Oke, kalau moto hidupku ya, kalau kamu tidak mencoba, nanti kamu akan menyesalinya. Udah aku sematin di bio Instagramku. Terus yang aku yakini sampai sekarang, satu hal, orang lain tidak bisa menjadi kamu, dan kamu tidak akan bisa menjadi orang lain. Jadi seusaha apapun aku buat menyamakan diriku dengan orang lain, itu tidak akan pernah bisa. Karena apa? Karena aku dan dia. Aku dengan hidupku dan orang lain dengan hidupnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu tergoyahkan dengan suatu keadaan, yakini aja bahwa apa yang kalian pilih itu sudah yang terbaik. Karena yang bertanggung jawab dengan pilihan itu adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Jadi sesuatu yang sudah kita ambil sebagai tanggung jawab itu ya memang
kemampuan kita hanya sebatas itu. Jadi dan dari situ sih aku nggak pernah membandingkan diriku dengan orang lain. Selama aku tidak menyakiti diriku sendiri, itu sudah lebih baik daripada aku terus memaksa diriku untuk terus menjadi orang lain. Tuh teman-teman dengar ya, jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Capek. Jadilah diri Anda sendiri dan berusaha mencintai dirinya sendiri. Nah, nih sebelum kita tutup podcast ini ya Kak, sebagai closing statement nih, bisa disebutkan 3 kata yang bisa mensimbolisasi dan mendeskripsikan Duta PAUD periode Kakak ini. Oke, kalau periodeku mungkin ini ya, apa ya, 3 kata ya, apa ya, aduh aku bingung sih, tapi ya mungkin dalam segi profesional udah oke ya, karena teman-temanku udah berusaha untuk meninggalkan aktivitasnya ketika sudah diminta tolong untuk departemen, meskipun tidak full 100% mungkin. Terus secara kesiapan itu menurutku sudah oke, sudah sangat dipersiapkan pemilihan duta tahun 2023 daripada duta sebelumnya. Itu udah kesiapannya udah oke, dan dari niatnya itu juga udah oke. Jadi niat udah oke, profesional oke, sama satu lagi kesiapan juga sudah oke. Itu sih. Dan untuk teman-teman yang berarti sekarang duta 2025 ya, nah itu harus lebih baik lagi ya teman-teman. Jangan mencontoh atau menjalankan yang memang kurang baik. Nggak apa-apa, kritik aja kalau misalnya itu kurang baik. Kak, aku mau perbaikan, atau duta Ara aku mau perbaikan nih. Itu kita sangat welcome banget kayak gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai Duta PAUD yang terdapat kriteria-kriteria juga tidak terlalu menentu kriterianya. Jadi kalian punya kemampuan public speaking, bisa daftar dong. Nah, bisa untuk kemampuan bermake up, bisa. Nah, oke. Karena kita sudah di penghujung podcast hari ini ya Kak, kita sudah menggali banyak sekali informasi dan kunci-kunci untuk menjadi Duta PAUD nih dengan Kak Ara. Baik, terima kasih banyak Duta Ara. Mohon maaf ada salah kata dan mungkin kurang menyenangkan sebagai host kali ini. Nggak apa-apa sih, namanya juga belajar. Itu udah hal yang bagus kalian berani mempresentasikan atau memberikan informasi ke teman-teman mahasiswa PAUD yang mungkin belum tahu dan pengen ikutan nih terjun ke dunia itu. Aku juga terima kasih ya sebagai perwakilan dari Duta PAUD UM, karena teman-teman sudah berani membicarakan ini untuk teman-teman yang belum tahu. Ini udah langkah yang bagus. Mungkin setelah ini akan kita pikirkan nih pembukaannya untuk Duta PAUD-nya. Harapanku yang daftar lebih dari 20 orang sih. Amin. Baik, stay tune selalu ya teman-teman di IG-nya dutapaud.um. Nah, untuk teman-teman jangan lupa selalu mengikuti perkembangan dari podcast kita dan bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya. Saya Azhara Muhadina, pamit undur diri. Dadah!